Apa kabar kalian di rumah? It's Annie and you guys on Rantang Random Talking. Gimana kabar kalian semua di rumah? Nggak kerasa kan kalau udah setahun aja nih kita menghadapi masa-masa pandemi. Nah, buat kalian-kalian nih, apalagi generasi-generasi milenial, apa sih yang kalian lakuin selama pandemi ini? Ada nggak sih hal-hal produktif atau hobi-hobi baru yang baru kalian coba? Kalau ada, boleh dong komen di bawah. Anyway, di episode pertama kita kali ini, gue akan ngajak kalian semua untuk belajar dari mendengar cerita, kisah hidup, serta perjalanan seseorang. Ini dia Kasem. Halo Kasem, gimana kabarnya? Baik. Oke, nah Kasem, terima kasih loh sebelumnya udah mau datang di episode perdana kita kali ini. Oh iya, kita lupa sebelum lanjut, kita bumper dulu yuk. Ini dia, Rayap. Oke Kasem, nah sebelumnya bisa dong Kasem kenalan dulu nih sama Sobat Rantang di rumah. Halo Sobat Rantang, perdananya dari Rantang. Perkenalkan, nama gue Samsuri, biasa dipanggil Sam. Oke, nah mungkin kita juga pengen tahu nih Kak, selama pandemi ini Kakak sibuk ngapain aja sih? Sibuk, banyak, emang gak terlalu banyak sih. Gak terlalu sibuk juga. Kalau untuk di panti asuhan, ya itu pasti mendampingi anak-anak pas lagi belajar, entah itu sholat, kegiatan anak-anak semuanya itu dampingin. Kemudian karena gue juga sambil kerja di luar, itu juga kerja. Cuman karena pandemi ini kan kerjanya itu kan masih ada WFH gitu kan, seminggu nggak full, 2-3an. Itu jadi selama bekerja ya ngerjain kadang di kantor, kadang di rumah kayak gitu sih. Oke, berarti tetap produktif ya Kak. Tetap. Oh ya guys, for your information, kalau Kasem ini sebelumnya juga anak asuh loh di panti asuhan kita. Tapi sekarang karena sudah bekerja, dia bantu-bantu nih di panti gitu. Nah oh iya Kasem, kan tadi Kasem bilang sekarang udah kerja ya. Selain mendampingi adik-adik di panti, Kasem itu kerjanya apa sih dan di mana? Kerjanya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, di daerah Setiabudi. Kemudian kalau untuk di posisi untuk yang sekarang. Iya, untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang produksi pelaksana. Jadi mengurus proyek dari agenda yang akan dikerjakan. Oh gitu, wah keren banget deh ya Kasem pokoknya. Oh ya Kasem, sekarang kan berarti lagi WFH ya. Nah gimana sih cara Kasem bagi waktu nih selain mendampingi adik-adik juga sambil Zoom meeting dan lain-lain gitu? Ya. Biasanya sih kalau Zoom meeting itu jamnya itu nggak pas banget pas adik-adik. Kadang gitu ya, pas adik-adik belajar. Kadang Zoom meetingnya itu jam 1 siang, kadang juga jam 7. Pokoknya jam 7 itu udah absen duluan. Nanti Zoom meeting itu nanti di waktu jam 11-an, jam 1-an, kalau nggak jam 2:30 gitu. Jadi kalau untuk dampingin anak-anak pas lagi luangnya itu, pas lagi nggak Zoom aja Nggak sih. Zoom aja, oke. Jadi kita juga mau tahu nih Kak tentang pekerjaan Kakak. Sebenarnya spesifikasi dari pekerjaan Kakak itu kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di rumah mau tahu nih tugas Kakak tuh ngapain aja sih? Ayo ngapain ya? Kalau untuk pekerjaan yang sekarang, jadi kayak mengurus data-data project yang akan dikerjakan, kayak misalkan syuting. Kalau sekarang kan lagi pandemi, jadi syutingnya nggak bisa kemana-mana gitu kan, paling di terdekat aja, kayak misalkan di daerah Jakarta. Kalau nggak, kebanyakan sih indoor sih, masih di dalam kantor. Kemudian mengurus juga tentang hasil editing juga, post productionnya seperti apa, pantas nggak buat dipasarin. Kemudian
Banyak sih. Oh banyak, iya. Banyak lah guys pokoknya ya. Terkalian bisa nih DM Kasem tanya nih, pokoknya tentang dunia pereditingan dan segala macamnya itu bisa banget kalian tanya ke Kasem. Oh ya Kasem, selain itu sebelum Kasem mencapai posisi saat ini ya, boleh nggak sih diceritain ke kita sedikit awal mulanya gimana sih kok bisa kecemplung tuh ke dunia entertain kayak gitu? Mungkin boleh sharing ke teman-teman? Kalau untuk awal ke dunia entertain itu sudah suka sejak waktu SMK. Waktu SMK. SMK. Ya, SMK itu di kelas 1. Waktu SMP itu kan eh apa namanya? Gue kan tinggal di Bekasi. Kemudian masuk ke jurusan TKJ. Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Tapi di situ dari feeling itu dari hati itu kayak apa namanya, sedikit terpaksa mungkin kali ya gitu ya. Kurang srek gitu Iya, ya. karena kan belum tahu kan daerah sana seperti apa, terus juga apa namanya, jurusan di SMK itu apa ajanya gitu kan. Maksudnya kita belum tahu juga. Cuman ya ambil-ambil aja gitu Oh, ya, TKJ. coba-coba ya. Nah, pas sukanya itu ketika ada jurusan multimedia, itu lagi praktek syuting, bikin salah satu video klip. Nah, di situ ngelihat ada teman kan, di situ kan punya teman anak jadi ngelihat tuh kayak asik gitu kerja di lapangan seperti iya, itu, kayak misalkan ada kameramen, kemudian ada sutradara, astrada juga berbagai gitulah, ada talent juga segala macam, itu kayaknya asik gitu loh. Kalau misalkan kadang juga waktu itu pernah sempat ikut juga ikut syutingan gitulah, syuting anak sekolah gitulah biasa. Nah di situ tuh makin suka jadi di situ. Oke. Kemudian habis, cuman TKJ juga tetap difokusin, Oh, cuman iya, bener sih ya. tetap difokusin, difokusin juga. Nah terus pas waktu lulus SMK itu, di situ udah mulai langsung berpikir, oh ya kuliah gue bakal ngambil jurusan yang bersangkutan dengan multimedia. Nah itu broadcasting. Awalnya dari situ berarti ya. Iya, broadcasting. Jadi ngambil langsung broadcasting dan alhamdulillahnya dapat kesempatan baik dari panti asuhan, dikuliahin untuk mengambil jurusan yang dimau gitu kan. Gitu. Jadi aku maunya ngambil broadcasting di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Oke. Oh iya guys, sebelumnya jadi setiap anak-anak asuh nih yang ada di panti asuhan muslimin ini, jika ia sudah beranjak ke masa SMA atau SMK, nantinya itu akan ada psikotes, di mana hasil psikotesnya itu untuk menentukan apakah anak tersebut baiknya dikuliahkan atau dicarikan lapangan pekerjaan. Nah, beruntung banget nih karena Kasem merupakan salah satu anak asuh yang akhirnya dikuliahkan. Oh iya Kasem, berarti itu kan awalnya tadi tertarik sama jurusan multimedia di SMK, terus akhirnya memutuskan untuk kuliah ngambil jurusan broadcasting. Nah, mau dong ceritain masa-masa Kasem awal mula nih masuk ke jurusan broadcasting. Apakah ada tekanan karena basicnya kan Kasem TKJ ya tadi, atau ya lancar-lancar aja gitu? Kalau untuk awal-awal kuliah ngambil jurusan broadcasting, pas kuliah sih kan semester 1 masih dasar-dasar ya, maksudnya masih kayak kuliah umum gitu kan. Terus kalau untuk semester berikutnya itu sudah kayak misalkan praktek lah, terus juga ke lapangan, terjun ke lapangan juga. Dan sebelum kuliah juga waktu itu kan sempat ikut teman juga, ikut syuting yang di jurusan itu. Jadi adalah beberapa yang tahu gitu kan, meskipun sedikit. Jadi pas di kuliah juga itu kan masih belajar juga, jadi ya nggak terlalu kaget-kaget juga sih. Kalau untuk kaget sih pas pernah di saat waktu itu lagi praktek jurnalis itu sih pas lagi kurang bisanya gitu lah pas di situ. Cuma kalau selama kuliah pas broadcasting itu alhamdulillah lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Oke. Nah, tuh selama masa kuliah nih Kak, kan banyak banget tuh kayak UKM, organisasi. Nah, ada nggak sih organisasi atau UKM yang Kasem tekuni gitu? Kalau organisasi di beberapa di kampus itu ikut, waktu itu pernah ikut jadi
kameramen waktu itu, fotografi, sorry, fotografi waktu itu. Cuman nggak sempet sampai apa babak akhir gitu. Maksudnya sampai nggak sampai lulus gitu. Cuman di awal-awal aja sih. Kayak gitu. Oke. Cuman keren banget sih. karena mungkin pikiran orang kan beda-beda ya, maksudnya kuliah sambil ngikut itu gitu Iya, kan. iya, Kadang kan beda-beda, ada yang kadang yang fokus lebih ke apa tadi, organisasi itunya. organisasi, kadang juga kuliahnya gitu kan. Oh, gitu. Nah kalau gue itu tipe yang susah gitu, maksudnya buat ngikut ini ngikut itu gitu kan. Oh, Jadi gitu. lebih fokusin kuliah aja sih. Lebih Yang fokus penting kuliah. kita punya relasi teman yang baik-baik aja. Oke. Oh ya nih Kasem kan tadi nyinggung tentang apa jurnalistik, fotografi dan segala macamnya ya. Nah kalau misalnya di kampus gue nih Kak, itu juga ada nih anak-anak jurusan jurnalistik dan ada mata kuliah yang bisa dibilang agak memberatkan. Jadi ada tuh salah satu mata kuliah yang membuat mereka harus ngeliput berita jam 3 pagi dan beritanya itu tentang begal dan segala macamnya kayak gitu. Nah Kasem ada nggak sih pengalaman kayak gitu, dapet tugas kuliah yang ya ampun ini kayak beresiko banget gitu, ada nggak sih Kak? Ini jadinya flashback kuliah ya. Bener. Dikit lah ya Kak. Kalau untuk kuliah waktu itu pernah, waktu itu magang di salah satu berita online. Itu jadi jurnalis. Waktu itu ada, jadi aku magang itu, gue itu magang 3 tahun, 3 bulan, 3 bulan waktu itu magang. Jadi per bulan itu beda-beda. Jadi kalau sebulan pertama itu translator, kemudian bulan kedua itu jurnalis, dan bulan ketiga itu editor. Nah di situ pas jurnalis itu waktu itu pernah jadi pergi langsung ke tempat TKP-nya langsung gitu kan. Jadi kayak waktu itu pernah ada salah satu berita yang lagi heboh-hebohnya itu masalah tentang korupsi lah, kebakaran lah segala macam, itu langsung ke tempatnya. Jadi benar-benar on time. Jadi bersentuhan langsung sama peristiwa itulah ya. Iya, jadi kalau misalkan nggak on time, kita kan sebagai pencari berita gitu kan, pasti bakalan ketinggalan. Iya kayak bener-bener gitu. banget. Nah oke Kak, udah sedikit nih tadi kan kita throwback ke masa kuliah. Yuk kita lanjut lagi nih, fokus ke Kasem yang sekarang. Nah jadi Kasem waktu awal-awal kerja itu kan gak banyak ya dari kita mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang pas mau cari kerja tuh susah. Kadang kita tuh udah ngerasa kita bisa kok di bagian ini, sesuai kok sama jurusan kita. Tapi ternyata ada aja hambatannya, ada aja penolakannya. Nah Kasem boleh dong ceritain waktu awal-awal daftar kerja dan segala macamnya itu ada nggak sih hambatan-hambatan dan lain sebagainya? Pasti hambatan, struggle itu pasti ada. Kayak misalkan baru lulus itu kan pasti kan kita kan harus menyiapkan kita untuk masa depannya seperti apa gitu kan. Benar-benar. Nah yang pasti kita selama kuliah itu kita harus fokusin, kita tuh harus maksudnya apa sih yang harus kita ambil dalam jurusan ini gitu kan. Kita yang suka tuh apa sih gitu kan. Nah kebetulan dari broadcasting itu kan ada beberapa kalau di dalam broadcasting itu kan maksudnya ada beberapa bisa peran, maksudnya kayak kameramen, editor, kalau enggak itulah segala macamnya. Nah di situ saya memfokusin lebih ke editing waktu itu. Editing. Kemudian waktu itu searching lah di beberapa sosial media. Sosial media itu di situ kebetulan ada lowongan pekerjaan. Itu bukan di tempat yang sekarang ya. Waktu itu pernah jadi lihat konten kreator waktu itu. Konten kreatif waktu itu pernah. Jadi ngelamar, itu benar-benar ikut apa sih namanya, terjun langsung di walk in gitu. Banyak banget, jadi banyak banget orang, 1000 lebih kali mungkin ya. Jadi desak-desakan itu. Waduh. Kemudian waktu itu kan ikut interviewnya segala macam ikut, itu kan langsung interview. Kemudian seleksi ketiga itu ada juga. Kemudian waktu itu pernah juga ngelamar di perusahaan media juga, waktu itu pernah. Kemudian waktu itu selama dipanggil itu, jadi selama dipanggil itu apa sih namanya? Selama dipanggil itu saya tuh gue itu sambil nunggu hasil atau
pengumuman dari si tempat pekerjaan yang sekarang gitu kan. Jadi sambil nunggu callingan dari tempat pekerjaan yang sekarang, itu nyari-nyari tempat Coba-coba pekerjaan yang lain iya juga kayak ya. gitu juga. Dan pas itu perusahaan yang satu yang pertama itu udah calling minta untuk lengkapin lagi CV-nya segala macam, kayak misalkan kelebihan kamu tuh apa sih, kreatif kamu tuh apa sih gitu kan. Itu suruh dikirim kayak gitu. Kemudian di perusahaan yang pertama juga suruh itu juga apa sih karya kamu gitu kan, yang udah pernah kamu buat kayak gitu kan. Nah pas itu kebetulan mungkin lagi di fase yang kapan sih dapat dapat callingan dari perusahaan ini gitu kan, kapan sih gitu kan, nungguan maksudnya kan butuh kejelasan gitu kan. Kita kan mesti ada ada capeknya gitulah, udah kemana-mana gitu kan. Dan alhamdulillahnya waktu itu di hari, kalau nggak salah waktu itu hari Rabu di jam 8 malam waktu itu waktu itu jam 8 malam waktu itu ada callingan dari si perusahaan ini yang sekarang untuk interview langsung. Kemudian babak seleksi di hasil yang karya-karya yang sudah dibuat gitu kan. Jadi suruh dibuat lagi, contohin kayak gitu. Dan pas malam itu juga besok paginya itu 2 perusahaan itu nelpon lagi kalau untuk interview juga kan. Yang pertama itu kan udah sempat interview dan di situ udah suruh masuk di situ. Tapi masih disuruh bilang udah siap kerja belum gitu kan. Apa harus nunggu berapa hari lagi atau gimana gitu kan dari perusahaan itu. Kemudian kalau yang perusahaan yang keduanya itu di hari itu paginya itu telepon. Jadi suruh interview langsung. Tapi dari ketiganya itu yang saya pengen itu yang pertama ini, yang sekarang. Jadi yang sekarang. Jadi ngambil lah yang ini. Kayak gitu. Oke. Tuh guys, keren banget kan kisah hidup Kasem dari mulai dia menjadi anak asuh sampai dia yang menjadi seorang editor. Keren banget dah pokoknya. Oh iya, kita kan udah nih Kak ngobrol-ngobrol nih, tadi throwback sedikit juga. Lanjut yuk, kita ke tawa, sesi tanya jawab. Oke guys, jadi klarifikasi sedikit nih ya tadi. Ternyata Kasem itu bukan jadi editor lagi, tapi udah naik tingkat loh sekarang jadi produksi pelaksana film. Bener kan Kasem? Ya bener. Oke Kasem. Nah di sesi tawa ini, jadi tim kreatif kita ini akan memunculkan beberapa foto-foto nih. Dan Kasem bisa dong di-explain atau diceritain memori apa sih yang ada dalam foto tersebut. Boleh foto pertama. Nah ini ada di mana ya ini? Di panti ya ini ya? Iya ini di halaman panti. Oke. Itu ceritanya lagi apa sih Kasim? Ini waktu itu lagi ulang tahun kalau nggak salah, ulang tahun deh. Ulang tahun waktu itu jadi anak-anak ngasih surprise kali ya, gimana? Tapi surprise waktu itu di ulang tahunnya keberapa nggak tahu, lupa. Jadi waktu itu sempat disurprisein anak, disiram-siram, kemudian kejar-kejaran sama anak-anak gitu kan. Kemudian waktu itu sempat dikasih kue juga sama anak-anak juga. Gitu sweet banget kan adik-adik di panti muslimin. Nah guys, kita itu kayak kalian juga sama. Kalau ada temennya yang ulang tahun atau kakak pengasuhnya nih, kita juga suka kasih surprise. Emang gak besar-besaran, tapi setidaknya memorable. Oke, foto kedua. Waduh, ngapain nih? Ada saya di situ. Ini apa Kasim? Ini waktu itu hari 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia. Tahun berapa ini ya, lupa. Berapa ya? Ini beberapa tahun yang lalu ya. Iya itu Mas Kasem. Iya ada Kak Vika, ada Andre. Lucu banget deh. Kita juga sama kayak di sekolah-sekolah ngerayain hari-hari kemerdekaan, hari-hari besar Indonesia tuh kita rayain juga. Oke, foto selanjutnya.
Samaan nih bajunya nih. Ini pada saat waktu Lebaran ya kalau nggak salah, iya Lebaran. Lebaran. Oke. Lebaran hari Raya Idul Fitri. Di sini jadi menggunakan batiknya itu untuk anak asuhnya waktu itu sama semua. Entah bang asuhnya juga sama, tapi hanya beda warnanya aja. Kalau anak asuhnya warna hijau dan untuk pengasuhnya itu warna pink. Pink. Ih, lucu banget warna pink. Oke, foto selanjutnya. Waduh, di mana ini? Ini juga ulang tahun ya kayaknya. Jadi ini adalah teman-teman kampus waktu itu ngerayain juga. Itu ada angkanya nggak sih? Karena Kurang kelihatan 21 sih. kalau nggak salah. Jadi waktu itu disebrasin juga pada saat itu, pas pada saat acara ada acara di kampus juga ngadain acara. Kemudian di saat hari itu juga gue itu waktu itu ulang tahun di situ dan habis sesi terakhir udah selesai itu disurprisein tiba-tiba langsung lucu dikasih kue. Kue kasih ulang tahunnya tanggal berapa? 11 Mei. 11 Mei itu teman-teman. Kalau yang ada mau ngadoin atau ngasih kejutan boleh tuh langsung DM Kasem 11 Mei. Jangan lupa dicatat. Oke, foto selanjutnya. Ini lucu banget. Kak Vika. Ini waktu itu lagi liburan sama Mbak Vika, Mbak Esti dan Diki. Ya. Waktu itu liburan di Jungle Land waktu itu, di Jungle Land. Lupa sih tahun berapa. Tahun berapa ya? Ya pokoknya waktu sebelum pandemi dan kita masih suka rekreasi ya. Iya. Bener, aduh kangen banget. Oke, ada foto selanjutnya. Iya, ini ada tahunnya nih 2014. 2014. Kok nggak ada guenya ya? Aduh, waktu itu. Tapi kakak ada nggak waktu kesini? Ada, waktu itu ikut. Oh ada. Ikut juga. Jadi di sini tuh waktu itu acara Orsos di Denpasar Bali waktu itu. Iya. Tahunan ya itu ya. Jadi dari acara di Panti Asuhan ini. Oke, foto selanjutnya. Nah ini baru nih Kasemnya nih. Iya, ini waktu itu ikut juga. Ini kan, ya ini benar. Ini ya bener ya di bener, Bali ini, itu ya. Di Bali itu, yang di Bali. Oke. Waktu itu sama anak-anak semuanya. Lucu banget. Boleh foto selanjutnya? Nah ini di mana? Kalau ini waktu Lucu sekali. lupa ya. Waktu itu lagi acara liburan. Jadi kalau di Panti Asuhan itu kalau liburan sekolahan itu kan waktu itu kan kita kan kayak ngadain acara keluar kota gitu kan. Bener. Nah ini waktu itu kalau nggak salah ini itu di daerah apa ya, Cibodas apa gimana sih ya, lupa. Aku lupa sih. Ya aku juga nih kayaknya udah lama banget sih ini. Oke, ada lagi nggak foto selanjutnya? Ya ampun. Oh my god, siapa kah dia? Ini waktu itu acara Orsos juga, waktu itu waktu acara di panti organisasial, waktu itu ke Jogja Semarang. Ini teman-teman itu teman satu panti kan ya, teman jadi, guys. waktu itu ke Prambanan. Oh iya, ke Prambanan lucu banget. Ada nggak foto selanjutnya? Oke, selanjutnya nih Kasem, kita ada question and answer. Jadi ada beberapa pertanyaan dari adik-adik, kakak-kakak yang mau ditanyain nih ke Kasem. Nah, pertanyaan yang pertama itu dari @Syafira. Halo Syafira. Syafira nanya nih Kak, siapa sih orang yang sangat mendukung kakak sampai kakak bisa bertahan sejauh ini? Kalau untuk support system itu pasti itu kedua orang tua. Pasti Kedua orang tua yang terdekat, maksudnya yang sering banget gitu kan. Itu kedua orang tua, kemudian juga keluarga juga, kemudian juga sahabat, oke. teman. Iya benar. Teman juga. Oh ya, teman guys. Ada sahabat, ada teman. Oke. Question selanjutnya ada dari Ahmad Rifki nih Kak. Dia nanya, apa sih titik terendah Kak Sem selama ini? Titik terendah, kalau untuk titik terendah itu kan beda-beda ya, tiap momennya. Kalau yang sering banget sih kayak misalkan mungkin kayak apa sih namanya titik terendahnya ya? Susah sih ya kalau misalkan gampang
gampang baper mungkin kali ya. Terus juga kayak misalkan kalau udah dikasih kepercayaan gitu kan, maksudnya kita percaya sama orang itu gitu kan, terus tiba-tiba orang itu tuh kayak ngilang gitu aja gitu kan, Jadi itu udah mengecewakan gitu lah ya. gitu, jadi udah ini aja, udah nggak mood aja lagi gitu. Gitu. Kayak gitu. Oke Kasim. Ya selanjutnya ada dari @Raya. Halo Raya. Raya nanya nih Kak, hal apa yang menurut Kakak membanggakan dalam hidup? Atau hal apa yang Kakak udah capai dan itu bisa jadi hal yang membanggakan sampai saat ini? Sudah, yang pasti sih sudah memberikan, mungkin belum semuanya kali ya, sudah memberikan apa yang orang tua inginkan gitu kan, maksudnya walaupun nggak seberapa gitu kan. Terus juga bisa membantu keluarga juga gitu kan. Kemudian juga selain itu bisa kan karena di panti ini gitu kan, bisa ngajarin juga adik-adiknya gitu kan. Gitu. Tapi hal-hal kecil tuh sebenarnya bisa jadi hal yang membanggakan ya gitu Kak. Sebenarnya itu balik lagi gimana kita mensyukuri dan menghargai apa yang kita punya sebenarnya saat ini. Oke. Oh iya, sekarang nih tadi udah ada kan question answer sama foto-foto throwback. Makasih untuk adik-adik kakak-kakak yang udah ngasih questionnya ke Kasem. Lanjut, kita akan main games nih Kak di Ragam Rantang Game. Oke, di Ragam kali ini Kasem, kita tuh nggak cuma berdua, tapi ntar ada suara-suara nih dari luar yang itu akan dipandu oleh Desi. Silakan. Halo Kasem, Kak Ani. Hai. Sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Jembatan Ampera ada di daerah A. Makassar, B. Palembang, C. Bengkulu, dan D. Aceh. B. Betul, dua-duanya betul. Baru satu soal. Yuk. Pertanyaan nomor 2. Siapakah nama yang mengetik teks proklamasi? A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, dan D. Sayuti Melik. Sayuti Melik? Kani benar. Kasem jangan ini ya, ngalah nih. Jangan Kasem ngalah nih sebenarnya guys. Yuk lanjut. Ayo Kasem lebih semangat ya biar dicoba lagi. Pertanyaan nomor 3. Danau terbesar di Indonesia adalah A. Danau Toba, B. Danau Poso, C. Danau Towuti, dan D. Danau Matano. Aduh gak yakin sih, tapi udah. Yakin nih? Iya deh. Udah Kasem? Udah. Kita buka 1, 2, 3. Toba? Betul dua-duanya. Yeay. Deg-degan ya? Waduh. Aduh. Oke lanjut. Pertanyaan nomor 4. Lagu Ampar-Ampar Pisang berasal dari provinsi A. Kalimantan Selatan, B. Kalimantan Utara, C. Nusa Tenggara Timur, dan D. Maluku. Buka ya. Maluku. Salah dua-duanya. Jawabannya adalah Selatan ya? Iya, Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan guys, jangan lupa dicatat. Pertanyaan nomor 5. Kerak telur makanan khas dari provinsi A. DKI Jakarta, B. Jawa Barat, C. Bali, dan D. Nusa Tenggara Barat. Kalau nggak tahu sih keterlaluan nih. Udah? Udah? 1, 2, 3. DKI Jakarta. Betul. Selanjutnya esai. Pertanyaan pertama. Sebutkan minimal 3 nama atlet badminton Indonesia. Atlet badminton. Iya, pasti tahu lah yang apalagi yang hype pas Asian Games itu loh, yang ada yang buka baju, ada yang tengil-tengilan, terus ada yang sampai cedera tuh. Coba ya. Iya. Anthony suka Ginting. Iya betul. Terus ada Jonathan Christie. Iya. Terus ada siapa ya minion itu sih? Kevin Sanjaya. Betul, Kani. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Ini pasti tahu sih.
alat musik angklung berasal dari provinsi? Tani, Jawa Barat. Betul. Kasih. Ayo Kasem, semangat lagi Kasem, semangat lagi. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan minimal 3 lagu daerah di Indonesia. 3 lagu daerah. Iya. Boleh dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Judulnya aja. Iya. Judulnya aja. Iya. Apa deh? Coba Kasem. Lagu daerah? Iya. Apa ya, lupa. Ayo, Lagu Kasem, daerah. semangat Kasem. Ada apa sih namanya? Apa sih? Ampar-ampar pisang. Betul, satu. Iya. Kemudian juga ada aduh lupa sih. Ada ampar-ampar pisang, kemudian ada kicir-kicir Ya, betul. juga. Satu lagi, Aika, Kicir-kicir ya juga, inget kan jadinya. Iya. Terus satu lagi ada ondel-ondel. Betul. Yeay, Kasem. Ondel. Pertanyaan nomor 4. Ini pasti harus tahu sih, soalnya kayaknya anak SD juga udah tahu. Asik. Waduh, ini pressure nih kalau diginiin. Ayo. Siapakah presiden nomor 3 di Indonesia? Iya kan nih? B.J. Habibie. Betul. Dan pertanyaan terakhir nih, harus semangat Kasem mengejar ketertinggalan. Ketinggalan. Ayo deh. Berapakah provinsi di Indonesia saat ini? Iya, Kasem. 34. Betul. Oke, nanti aja mungkin kita Iya, bisa pikirkan ya iya, di lain sekarang waktu, selanjutnya di next aja. episode mungkin untuk hukumannya. Oke Boleh. guys, nah dari tadi ini kan games kita itu mengenai Indonesiaku nih. Nah buat teman-teman sekalian yang ada di rumah nih, jangan lupa juga pelajarin tentang Indonesia. Kita aja nih yang udah dewasa, ada loh beberapa hal yang kita lupa. Semoga kalian nggak kayak kita ya. Oh iya Kasem, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau diundang nih di podcast perdana kita. Iya. Ya dengan ya saya yang masih lupa-lupa dan ya kekurangan yang ada gitu ya Kasem. Nah buat Kasem sendiri nih, kan Kasem ada di dunia entertain. Gimana sih pendapat Kasem tentang podcast yang baru aja dimulai di Panti Asuhan Muslimin ini? Untuk podcast yang di Panti Asuhan ini mungkin kan karena perkembangan zaman juga gitu ya. Iya benar. Sekarang kan udah maraknya digital. Iya benar. Di Semua media segala macam gitu kan. Untuk ini semua ya dengan podcast ini semoga semakin terkenalnya juga Panti Asuhan ini Ya, amin. dengan baik juga. Kemudian podcast ini juga bisa bermanfaat untuk anak-anak juga, Ya, untuk semua orang yang menonton di podcast ini. Iya, Jadi oke. bisa mendapatkan informasi ataupun edukasi yang baik. Oke, bener banget tuh guys. Jangan lupa nih. Oh ya dari tadi tuh aku nggak ngingetin loh. Kalau kalian itu jangan cuma nonton, tapi di like dong, di subscribe dan jangan lupa untuk di komen untuk episode-episode selanjutnya. Mungkin ada kritik dan saran dari kalian nih tentang berjalannya podcast pertama kita. Oh ya Kasem, sebelum mengakhiri acara, boleh dong Kasem kasih kata-kata motivasi mungkin buat teman-teman di rumah atau kata-kata mungkin dari orang yang Kasem kagumin, boleh coba? Kata-kata ya? Iya. Atau pesan-pesan lah Kasem. Yang pasti sih kita kan hidup itu kan berjalan gitu kan. Yang pasti kita harus percaya pada diri sendiri. Itu utama banget, percaya pada diri sendiri dan jangan lupa bersyukur, itu Bener pasti banget. Dan apapun yang kita dapatkan, sekecil apapun kita harus bersyukur, kita harus juga menerima dengan lapang dada. Kemudian juga yang pasti kita mau belajar apapun itu, kita mau belajar yang penting positif. Bener banget. Yang kemungkinan nanti itu bisa bermanfaat untuk kita dan kita yang pasti bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang sekitar. Oke, bener banget tuh guys. Semua hal sekecil apapun itu
balik lagi bagaimana kita bersyukurnya. Pokoknya jangan pernah lupa buat selalu menebar kebaikan dan energi-energi positif ke orang sekitar kita. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Kasem. Terima kasih juga loh untuk kalian semua. Untuk teman-teman kru di studio, boleh tepuk tangannya. Oke, terima kasih banyak. See you guys on the next episode on Rantang Random Talking.